eh, emperan tokoh, atau dia katakan aku nggak mau pulang, kenapa? Karena rumah saya jauh, jadi saya tidur aja di sini. Itu nggak mungkin, karena di rumah ada bini, ada anak yang harus kita temui. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, apakah ini berlaku untuk orang yang ada di Sulawesi Selatan aja? Enggak, buktinya dari Malaysia ada, kemudian dari Kalimantan ada, dari Palu kemarin ada, dari Gorontalo ada, dari Manokwari ada, kemudian dari Jakarta ada, dari Tangerang ada, dari Malang ada. Itu dari semua suku datang kemudian untuk ambil rumah kita. Kalau case-nya itu 173, saya masih kasih diskon. Nah, untuk yang mau kredit bulan ini, Juni ini, ditiadakan DP-nya, jadi tidak ada uang muka, tidak ada juga biaya notaris. Biaya notaris itu dulu ada BPTHTB namanya, itu 12.500.000. Orang Jeneponto ada, betul. Justru yang dari Malaysia ini, yang ambil di tempat kita itu orang dari Jeneponto. Begitu teman-teman. Jadi apa tadi? Sampai mana tadi? Kalau ada yang mau, sampai mana tadi teman-teman? Saya mengatakan tadi apa? Kalau Oten ada yang mau, bisa aja. Biaya notaris, betul. Biaya notarisnya itu tadinya kan 12 juta sekian gitu kan ya. Nah, itu saya yang bayarkan, Bang Suma yang bayarin. Jadi benar-benar nggak ada pembayaran sama sekali. Nol pembayaran. Hanya saja pada saat sudah mau akad kredit, kan teman-teman disuruh buka rekening BRI untuk bayar angsuran per bulan. Nah, pada saat kita buka rekening ini, di situ teman-teman masukkan saldo 3,3 juta. Itu aja. Untuk apa duit 3 juta sekian? Ya untuk Anda, untuk di tabungan Anda di BRI. Kan rekening itu atas nama Anda, bukan atas nama saya, bukan atas nama orang lain. Berarti Anda menabung masuk ke BRI yang Abang buka atas nama Anda yang berhubungan langsung dengan rumah yang Anda bayar. Karena nanti setiap bulannya Anda harus memasukkan uang di rekening yang Anda buka di BRI, dan dari sanalah pihak bank akan motong tiap bulan. Jadi saldo awal di rekening kita itu 3,3. Itu untuk pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua. Gitu saudara. Jadi berapa angsurannya? Per bulan 1,1. Kenapa harus 3,3? Karena 2 kali angsuran berarti 2,2. Kenapa 1,1? Itu profesi bank, biaya administrasi dan seterusnya. Itu tak ada hubungannya dengan Bang Suma. Jadi saya hanya memberikan kemudahan, tidak ada uang muka, tidak ada DP-nya ya. Kemudian biaya notarisnya saya pun yang bayar. Terus apa yang dibayar oleh nasabah, oleh user? Nggak ada. Lah itu tadi, ya itu untuk di rekeningnya sendiri, bukan untuk ke Bang Suma. Buka rekening saldonya 3,3. Itu syarat dari bank. Begitu teman-teman, nggak ada pembayaran ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Takut riba. Riba itu kalau bunganya tinggi, kita yang makan riba. Kan bukan Anda yang makan riba. Yang bahaya itu kalau Anda yang nerima duit dari BRI. Ya, kita kan hanya memberikan angsuran sesuai dengan fasilitas yang kita kasih. Kalau kita takut kemudian memberikan keuntungan ke bank, ya carilah bank yang cuma-cuma pinjamkan duit tanpa ada kemudian timbal balik. Karena negara ini harus berjalan, negara kita ini. Dari pembayaran yang kita masukkan ke bank, apalagi BRI itu kan bank milik negara kan ya. Ya, negara ini butuh pemerintah bisa berputar, ya dari kita uang yang ada di dalamnya itu yang berputar. Jadi saya rasa itu bukan alasan saya takut riba. Ya sudah, kalau takut riba bagaimana mau punya rumah? Pemerintah sudah memberikan alokasi dana untuk subsidi perumahan yang
Yang ada saat sekarang malah ditolak, malah dipikirkan bahwa itu riba dan seterusnya. Kalau nggak mau riba bikin sendiri. Sorry, kalau takut riba bikin sendiri gitu maksudnya. Kalau di bank syariah pun sama. Saya kan tadinya di proyek pertama saya sebelum ini maksudnya itu di BTN Syariah. Ya di BTN Syariah sama pembayarannya juga. Cuman istilahnya merger kalau di sana. Tapi pada prinsipnya sama aja. Apalagi teman-teman? Iya betul. Jadi dia flat selama berapa tahun yang kita mau. Lokasi di apa tadi? Tanra Lili di Kostrad sana, Karyango. Dekat dari Bandara Sultan Hasanuddin aja. Tolak ukurnya itu Bandara Sultan Hasanuddin. Memang kalau kita cari jauhnya jauh kali ya memang karena dalam pikiran kita jauh cari. Tapi kalau sudah tinggal di sana, sudah milik sendiri, rumah sudah atas nama kita, anak-anak kita ada di sana, bekas mandi kita ada di sana, dapur kita ada di sana, sejauh apapun pasti kita akan dekat berasanya. Gitu teman-teman. Sama seperti rumah saya ini. Tahun 2000 saya mutasi dinas Parepare dari tahun 2005, mutasi kembali dinas di Makassar itu 2008. Tahun 2008 saya beli rumah ini. Kantor saya itu jaraknya 30 km dari sini. Itu jarak rumah kantor. Dan saya harus sampai di kantor sebelum jam 7 pagi. Bayangkan tuh karena harus absen, fingerprint sampai kantor. Itu pertamanya saya berpikir jauh kali. Jauh. Bayangkan 30 km per hari berarti PP saya harus 60 km. Pulang balik setiap hari. Berasa jauh. Tapi begitu sudah memiliki rumah ini, sudah beli rumah ini, sudah rumah sendiri, di sini ada anak, di sini ada bini. Ya. Nggak terasa jauh. Dari kantor itu pas jam pulang berasa cuman berapa menit udah nyampe ke rumah. Kenapa? Karena ada hati yang menarik kita untuk kembali ke rumah gitu loh. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada yang berminat silakan di nomor Excel saya silakan. Itu sahabat kita Mimin senantiasa mengetik nomor saya di bawah. Silakan Anda hubungi nomor kita komunikasi langsung di sana. Tadinya ada ragu ini Bang Suma kah? Ya, jadi saya VN. Iya betul ini adalah saya baru percaya. Alhamdulillah kemarin sekali lagi ada 9 usernya yang jadi beli. Ada yang kredit, ada 2 orang yang rencana cash. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang beli rumah di tempat kita menjadi amal ibadah buat saya juga, karena rumah itu nanti Anda gunakan untuk ibadah. Anak-anak Anda belajar ngaji di situ, belajar sholat di situ. Anda nasihat menasihati dalam rumah tentang kebaikan, saya dapat pahala juga. Gitu ya teman-teman. Harga cashnya 173 juta, itu pun saya masih diskon sesuai dengan penawaran. Silakan aja japri-japrian, Bang saya begini saya butuh diskon sekian, kita tawar menawar sampai harga deal ya, saling mengikhlaskan. Ke Riau minggu depan. Lokasi di Kabupaten Maros, kota yang berbatasan dengan Makassar. Ini kota Makassar, ini kota Maros, jadi berdampingan gitu. Ini Bang Suma, iya betul. Saudara Lin, saya Bang Suma. Yang sekarang lagi promosi perumahan. Kenapa saya promosi? Karena multigasnya nggak bisa. Kita mau naikkan orang nggak bisa. Ya kan ya, sambil menunggu asar, ya nggak apa-apa dong saya promosi. Yang udah sensitif. Iya saudara Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau mempertanyakan tentang perumahan ya. Assalamualaikum Bang, boleh saya minta PL-nya? PL itu apa ya? Sama beberapa gambar bangunan Dena As-Sahra. Habis ini ya Bang ya.
saya akan kirimkan gambar rumahnya, denanya dan seterusnya ya. Masya Allah, sudah banyak yang ngechat. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Anissa, ketik aja dulu. Ya mudah-mudahan jadi. Tapi jangan iseng-iseng dong. Cuman karena ingin komunikasi, oh bang gini-gini, coba kirim gambar rumahnya bang, ini yang berapa angsurannya bang, ujung-ujungnya abang sudah makan. Hari ini ngapain aja bang? Abang lagi kesepian ya. Tadinya rumah, ujung-ujungnya masalah pribadi. Hari ini abang gerah, abang kelihatan keringatan. Rambutnya kapan dicukur bang? Ih mama, menrase. Ah ini bagus nih. Bang, perumahannya provinsi mana? Sulawesi Selatan, sahabatku Dede. Sulawesi Selatan. Jadi saya sampaikan kepada sahabat ya, tidak mesti harus tinggal di Sulawesi Selatan, tidak mesti harus ada di Makassar ini. Tidak mesti. Ini bisa berupa aset, ini kan ya. Misalnya Anda di luar negeri pun bisa. Aset, tidak ada ruginya, ya. Tidak ada ruginya kita membeli aset perumahan, karena setiap tahun harga rumah itu naik. Harga rumah itu naik. Jadi banyak kok yang pesan dari provinsi lain, bahkan ada dari luar negeri ya untuk investasi, betul. Iya teman-teman yang ada di Padang juga dalam waktu dekat Bang Suma akan ada di Padang. Gitu. Jadi teman-teman, misalnya nih saya ada juga tuh anggota Polri yang mau, alhamdulillah abang kita yang lagi dinas di Selayar. Kita sementara mengupayakan di BRI supaya abang kita ini lolos BI checkingnya ya. Polisi aja bempil sama Bang Suma. Angsurannya ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Jadi kalau yang 20 tahun 1,1 per bulan, yang 15 tahun 1,3, yang 10 tahun 1,8 per bulan. Saran saya ambil aja yang 20 tahun. Nanti setelah berjalan pembayaran ekstra, percepatan pembayaran pokok. Akhirnya tidak sampai 20 tahun selesai. Bisa jadi 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun kalau kita ada duit. Kenapa? Karena itu harga cashnya 173 juta saja. Kalau kita sharing, bang saya minta boleh nggak sekian aja, 200 juta aja boleh nggak? Boleh, saya ikhlas, nggak apa-apa. Seperti itu saudara-saudara. Oh daerah Makassar ya, tak kira daerah Jakarta. Makassar. Nah ini kayak gini nih. Dari tadi kita bilang Makassar, perumahannya di provinsi mana? Udah jelas-jelas Makassar, Sulawesi Selatan. Cuman pingin chat doang ini, ngerjain berarti. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya abang yang nggak mau, boleh tanya kepada tetangga, sahabat. Ada teman saya namanya Bang Suma lagi ada di perumahan Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kota yang berbatas dengan kota Makassar. Dari bandara itu jaraknya cuman 30 menit perjalanan menggunakan mobil. Kalau motor lebih cepat lagi pastinya kan. Kecuali kalau Pak Bom yang jalan kaki ya bisa 1 tahun baru nyampe. Karena setiap melihat pohon kelapa pasti Pak Bom panjat pohon kelapa dulu. Kalau 1000 pohon kelapa sampai di lokasi ya dipanjat semua tuh, belum lagi pohon pisang. Ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Alamat perumahannya di Google Maps saja diketik Kajila Residen. Kayak mana tulisannya itu ya? Nih. Kajila Residen. Kok bisa? Cari di Google Maps.
Kebalik terusannya pasti. Nih kayak gini nah. Kentara nggak? Kajila Residen. Oke? Ketik di Google Maps pasti nampak di situ. Trek, lihat bandara, lihat kota Maros, lihat kota Makassar, dekat. Gitu. Jangankan yang ada di kota Sulawesi Selatan ini, orang yang ada di Sumatera aja kalau Anda lihat di peta, ya, di Google Maps itu dekat sekali, hanya berapa senti aja. Begitu teman-teman sekalian. Ada lagi fasilitasnya, jalan raya udah pasti, listriknya jelas, Bang Angasut, thank you. Jalannya jelas, beton. Di situ ada pasum, ada masjid, ada PAUD. Kemudian sumurnya sumur bor listrik 1300 watt. Kemudian apalagi dekat dari Alfamart, Alfamidi, Pasar Rakyat. Kemudian dekat dari mall, Grand Mall Maros. Kemudian dekat dari pesantren Imim. Kemudian dekat dari Kostrad, dekat dari Polsek, rumah sakit 25 menit, puskesmas 5 menit. Serba dekat di situ. Tempatnya asri, sangat strategis. Kajila Residence. Iya betul. Apalagi yang dari Sopeng, ajak bawan dah kesik. Kalau dari Sopeng itu begitu dapat Bantimurung, langsung belok kiri. Kalau dari Sopeng ki, tapi kalau dari Papua ki turun ki di Bandara Hasanuddin dulu. Setelah di Bandara Hasanuddin 20 sampai 30 menit sampai maki di rumah. Sampai di rumah tak maki ke Sopeng, langsung saja belok kiri begitu. Dekat-dekat. Jadi teman-teman yang ada di Papua, dimanapun berada, yang kemudian ingin memiliki rumah di Makassar, ya saatnya lah. Oh saya di kabupaten bang, nggak apa-apa. Jadi sebelum Anda pulang ke Bone, sebelum sampai ke Palopo, sebelum sampai ke Masamba, Malili, sebelum sampai ke Mamuju, ya mampir dulu di rumahnya, nginap kan. Ada rumah di Makassar. Satu kebanggaan kalau kita mengatakan rumah saya ada di Makassar. Padahal kreditnya cuma 1,1 per bulan. Begitu. Begitu ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang berminyak, silakan menghubungi di nomor Excel kita yang disebutkan dan dituliskan oleh saudara Mimin di bawah. Beliau sangat rajin mengetik nomor saya, Masya Allah. Nanti tak kasih ini ya, asbak yang coraknya kembang-kembang ya. Saya kasih hadiah saudara Miminya. Saya kasih kirim alamat biar saya kasih asbak rokok, ukiran bunga-bunga melati. Bang Suma kapan ke Jepang? Berapa DP-nya? Tidak ada DP teman-teman. DP-nya kita tiadakan. Pokoknya rumah Bang Suma selama bulan Juni promo ini tidak ada DP-nya. Cashnya 173 juta, itu pun masih nego. Silakan dihubungi nomor saya. Ya silakan teman-teman. Wilayah gua adakah Bang Suma? Enggak ada. Tapi kalau saya boleh kita tinggal ke bandara, naik pesawat, berangkat. Begitu juga kalau kita pulang dari Jawa atau dari mana, dari haji, sudah ada rumah sendiri. Kita yang di daerah mau berhaji, tetangga kita boleh kemudian mampir di rumah kita yang ada di Makassar ini. Karena Maros itu masih daerah Makassar.
Goa itu masih daerah Makassar, Maros itu juga hanya daerah Makassar. Kenapa disebut Maros? Karena pembagian wilayah saja. Disebut Goa karena pembagian wilayah. Padahal sebenarnya Makassar, Maros, Makassar, Goa itu sama aja, satu wilayah. Jauh dari Riau. Enggak lah bang, coba anda lihat di Google Maps itu berapa sentinya, itu 5 senti dekat. Investasi bang, jangankan di Riau, teman kita di Jakarta, di luar negeri pun ada yang dari apa, ada di Inggris, ada juga yang di mana kemarin, di Oman. Alhamdulillah beliau juga jadi ngambil rumah kita. Itu luar biasanya, karena aset 2 tahun 3 tahun ke depan bisa dijual kalau memang ternyata nggak mau tinggal di Makassar. Tapi harganya pasti sudah melonjak kan gitu. Bisnis yang paling bagus menggiurkan itu adalah properti. 3 kali bayar boleh tak? Boleh, yang penting jangan terlalu jangan terlalu jauh. Ya misalnya bulan depan bayar lagi, bulan depannya bayar lagi, 3 kali bayar kan? Berarti 3 bulan berturut-turut bisa. Harga cashnya 173, bayar 3 kali berarti dibagi 3 kan, bisa. Di Riau Kota, Pekanbaru. Daerah mana lokasi Tabang Suma? Moncongloe kah? Dekat dari Moncongloe. Kalau kita dari kota Makassar, ya Moncongloe dulu baru tempat saya. Tapi kalau kita dari Maros, tempat saya dulu baru Moncongloe. Kalau kita dari bandara ke kota Makassar, tempat saya dulu baru Moncongloe gitu. Ambil aja bang, Moncongloe dengan tempat saya kan dekat. Kenapa tadi itu ada kena report teman-teman, makanya nggak bisa lagi multigas, nggak bisa naik teman-teman yang lain. Makanya saya ajang promo ini, mumpung lagi tidak dialog dan tidak bisa naikkan, ya saya promo. Mana tahu ada teman-teman yang ingin dibantu, pingin punya rumah daripada tinggal terus di rumah mertua. Mending kemudian ngambil perumahan di Bang Suma kan gitu. Ya kan, nggak mahal pun. 1 juta per bulan itu apa sih teman-teman? Nggak sombong, 1 juta itu cuma sekali gojek, pesan makanan dah habis. Ini kita punya aset rumah hanya dengan duit 1 juta sebulan. Ya iseng-iseng berhadiah saja kan gitu ya. Maksudnya gimana bang? Ya kirim KTP, kita serahkan KTP-nya ke BI proses nama ini bersih, tidak pernah ada masalah. Maksudnya mungkin pernah namanya dipakai untuk lupa atau lalai gitu. Oleh karena itu ya tinggal itu saja, tinggal serahkan KTP. Pening. Belum lagi ada anaknya, di dalam kamar tersinggung lagi, marah-marah, ngusir ayam. Ya masuk rumah seakan-akan dia yang diusir, tersinggung lagi. Ya mending 1 juta aja sudah punya rumah. Store ke KTP-nya ke kami cek di BI, begitu ada hasilnya KTP ini aman, sudah bisa proses, masukkan berkas-berkasnya, udah selesai. Bulan depan tinggal bayar per bulan, udah punya rumah. Cuman modal KTP doang sudah punya rumah, gak ada biaya sama sekali. Masa sulit sih? Cuman modal KTP, tidak ada biaya, DP tidak ada, biaya notaris tak ada, gak ada sama sekali, tinggal bayar angsuran. Cuman awalnya bayar 2 kali angsuran, masukkan ke rekening awal Anda kan, misalnya disetujui, nah buka rekening di BRI itu setor awal itu 3,3, itu aja. Ke Bank Suma nggak ada pembayaran sama sekali, modal KTP doang, bayar setiap bulan 1 juta, itu doang. Saya tidak di Makassar, nggak apa-apa kan, aset, tidak mesti harus tinggal di Makassar kan, rumahnya bisa dikontrakkan dan seterusnya, menghasilkan duit lagi kan, begitu. Oke teman-teman, saya kira selesai kita.
Kantor Bupati Maros dekat dari lokasi, 20 menit juga sampai dari lokasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman berminat, sekali lagi silakan setor KTP-nya ke kita periksa checking, setelah itu kita infokan, abang alhamdulillah maaf ini sudah ada, silakan kemudian berkas-berkasnya dipenuhi, NPWP, keterangan belum punya rumah dari lurah, kemudian keterangan penghasilan, keterangan belum punya rumah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi yang mau, ayo kita tunggu. Nomor Excel saya sudah disebutkan sama sahabat kita Mimin. Silakan, di sini nomor HP saya yang Excel, nanti begitu saya selesai salat asar saya akan periksa satu-satu. Kemudian yang ingin skincare di nomor admin, nomornya Sadli 081 tambah 5 tambah 27 tambah 28 tambah 2822. Saya mau di perumahannya Bang Suma, saya mau jadi distributor skincare di sana, atau saya mau buka jualan makanan di sana, boleh, silakan. Di kompleks itu belum ada penjual makanan, dan itu sangat peluang bisnisnya bagus di situ, karena dekat dari pasar, dekat dari Alfamart, dekat dari Indomaret, begitu teman-teman. Nomor skincare, dengar, 081 tambah 1 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Dan yang terpenting kemudian adalah begitu beli rumah di tempat kita, bisa dekat sama Bang Suma, sedekat ini. Ting ting ting. Oke, udah cukup ya teman-teman. Nanti insya Allah kita akan ingatkan lagi teman-teman yang pingin. Yang pasti nomor saya itu ada, bukan 0811, salah Bang Suma. Yang benar saya ulang, 081 tambah 5 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Ada nggak yang benar ketikannya? 08. Ini ada yang ketik, ini udah benar nih. Ya betul, Dengkul Soang 081. Oke, thank you sahabat Dengkul, udah benar ketikannya tuh. Siap. Okta. Oke, thank you. Iya Bu Ati, thank you. Oke, saya pamit, saya harus ibadah teman-teman. Saya harus ibadah, disematkan maksudnya gimana tuh? Oke, nah itu disematkan tuh. Nah, disematkan selama 1 menit. Oke ya teman-teman sekalian, itu nomor yang saya sematkan ini adalah nomor untuk skincare ya teman-teman sekalian. Silakan yang mau pesan skincare di nomor tersebut. Nah, sama nanti kulit kita. Kalian lebih putih kan, karena saya hitam, saya tidak putih. Saya karena hanya faktor filter mungkin ya teman-teman. Tapi alhamdulillah memang betul-betul kulit bersih. Umur saya 45, tapi alhamdulillah nggak bersisik, nggak berkerut. Tuh, lihat tuh, nggak berkerut. Malah kelihatan urat-uratnya kan bersih kan? Bersih. Kalau umur 40-an itu kan biasanya 45 itu sudah mulai berkerut kan ya, karena usia kan. Alhamdulillah setelah pakai ini skincare BZ baru juga hampir sebulan makainya, udah bagus. Begitu Jo. Wati Situmorang, umur kita sama, alhamdulillah, masya Allah. Tangan saya ini bisa tembus pohon pisang ini bang. Jadi kalau cuman leher sini, bagian sini bom bisa meledak perutnya. Di sini yang ditonjok perut yang meledak. Gimana itu? Oke, udah ya.
Terima kasih banyak. Cara pesan skincare yang tadi, nomor yang tadi dihubungi. Saya pesan skincare, tapi jangan kayak yang kemarin. Ada tuh, aduh sedih kali. Kami kan lagi di gunung tuh, Tahulah kalau gunung itu kan kadang-kadang jaringan tak bagus. Jadi beliaunya transfer duit 230 untuk beli skincare. Baru 2 jam HP Sadli ini off karena lowbat. 2 jam. Begitu HP itu aktif, masuk bahasa kebun binatang. Dasar penipu, Bang Suma itu munafik, penipu, percuma bahas agama. Ternyata kalian penipu. Hanya karena 230 ribu kalian rela kemudian menipu orang yang kurang ajar. Di mana kau? Ku cari kau. Kalau kau sampai ku dapat, hati-hati kau. Cuman 230 ribu, ngancam sebegitu sengit. Seperti Bang Suma itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan dia seperti lebih suci dari Nabi. Waduh, dimaki habis. Sampai aku dibawa-bawa. Apa sih itu, penipu, kata dia gitu. Baru 2 jam loh. Akhirnya Bang Sadli karena kesal, kembalikan duitnya dan dilipat gandakan duit itu. Jadi sabar kawan-kawan ya, sabar. Yang kita layani kan banyak. Sadli itu dia ngurus perumahan, Sadli ngurus juga wisata gitu kan ya, ditambah lagi skincare. Jadi sabarlah, yang kita butuhkan ini adalah persaudaraan, bukan murni bisnis, persaudaraan saja. Makanya teman-teman yang ambil rumah di tempatku itu, di perumahanku, yang ambil rumah di sana, ku ajak refreshing di wisata semalam di sana bersama dengan Bang Suma. Kurang apa lagi? Karena saya tidak murni bisnis. Saya rangkul teman-teman yang ingin dekat sama Bang Suma, baik itu yang ambil rumah sama aku, baik yang datang berkunjung di tempat wisata, atau yang menggunakan skincare dari olahan BZ sendiri. Gitu saudara-saudara. Jangan jadi musuh kita hanya gara-gara centang satu dibilang penipu karena sudah masuk duitnya 230. Enggak lah. Enggak dong. Ini kan saya selalu live begini, kelihatan orang juga semua tahu Bang Suma itu di mana, siapa orangnya. Jadi enggak usah kasar-kasar kali gitu ya. Kalau pingin kali putih cepat, ambil backlane. Gampang itu, ambil backlane, taruh di tempat wadah, backlane-nya dituang di wadah, habis itu ambil kapas, dah kasih. Enggak usah pakai skincare beset, pasti Anda putih gitu. Ya, terus ada lagi kalau selain backlane itu ini soda api. Soda api itu juga bagus. Kalau Anda cuman tidak mau putihnya di muka, diminum soda apinya. Nggak usah terlalu banyak, ya seginilah soda apinya diminum. Pasti badan Anda itu putih semua karena dibungkus kain kafan kan gitu. Jadi nggak usah terlalu rempong, marah-marah dan seterusnya. Nggak usah. Hanya gara-gara itu terlalu sugestinya terlalu berlebihan, terlalu negatif. Dan ada lagi cara lebih praktis katanya teman kita, not drop yang putih, betul juga, dengan kuas. Not drop itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena saya sudah coba beberapa spot foto yang ada di wisata Rumah Hobbit itu, saya gunakan not drop. Bener, sumpah, anti hujan, anti bocor. Jadi kalau teman-teman ingin putih cepat, tidak ingin terlambat dibalas WA-nya, itu not drop yang putih tapi langsung kuasin aja, treng. Itu bagusnya karena bisa di model yang mana, model singa kah, model apakah, pakai not drop. Dah jalan keluar putih. Gitu. Jadi sabar. Jangan gara-gara 230 kirim, abis itu ngamuk, ngatain orang, binatang, apa segala macam, itu tidak bagus ya. Oke teman-teman, saya harus ibadah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Meskipun mungkin tidak semuanya menganggap ini hal penting, tapi saya promokan ini karena banyak teman kita yang butuh tempat tinggal. Murah meriah, tanpa biaya awal, tanpa DP, tanpa biaya notaris. Mereka banyak yang tinggal di rumah kos-kosan, di rumah mertua,
Pingin punya rumah sendiri tapi tak ada duitnya, Bang Suma hadir untuk membantu kalian. Kemudian ada yang ingin wajahnya bersih, kinclong, tapi yang ada di rumahnya cuma soda api, tepung terigu, sagu. Sudah dicoba beberapa kali, kemudian kotoran lembu tapi nggak ada bekas, nggak ada lebih membersihkan. Nah, hadir Bang Suma beset skincare membantu. Teman-teman yang banyak masalah, ribet di pekerjaan, ingin refreshing tapi biaya kurang, Bang Suma lagi-lagi hadir wisata Rumah Hobbit Bolangi. Tinggal datang ke sana. Saya fans Bang Suma. Berapa dibayar masuk? Tinggal pasti pengunjungnya apa? Yang bagian regisnya mengatakan 25.000 per hidung. Ya, duit saya kurang, Pak. Saya fans Bang Suma. Bisa nggak 10.000 aja? Boleh. Tapi dipasangi kapas di lubang hidungnya yang sebelah. Kalau mau gratis, pasang kapas dua-duanya udah masuk. Gitu teman-teman. Sekira gitu. Berbagai kemudahan diberikan untuk bisa akrab dengan Bang Suma, baik dari perumahan, baik dari skincare, baik dari wisata untuk refreshing, semuanya diberikan kemudahan. Satu lagi teman-teman, satu lagi yang ingin, kebetulan Bang Suma sekarang kan barusan ikut podcast. Bang Suma hadir di LL Dikti untuk memberikan pengarahan kepada 30 teman-teman, ada Pak Bombo masuk di lubang hidung, gatal. Ada kebetulan kan Bang Suma beberapa saat yang lalu Abang Suma sampaikan Bang Suma bentuk perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga medis untuk Arab Saudi. Alhamdulillah kemarin kita datang ke Disnaker, sudah ketemu Disnaker, sudah ketemu LL Dikti. Kemarin itu ada pertemuan Bang Suma sebagai narasumber bersama dengan CEO-nya dari Jakarta Pusat. Kemudian yang hadir itu dari perguruan tinggi 38 perguruan tinggi yang hadir di depan Bang Suma tuh. Boleh lihat, tapi nggak usah deh karena Bang Suma di situ nggak pakai masker. Di YouTube ada Bang Suma memberikan pengarahan kepada 38 perguruan tinggi. Di situ Bang Suma sebagai narasumber memberikan masukan kepada perguruan tinggi untuk kemudian bagaimana mereka setelah lulus, mahasiswa mereka setelah lulus dari perguruan tinggi mereka bisa kerja di luar negeri sesuai dengan profesinya. Tapi bukan TKI, bukan TKW, melainkan sebagai tenaga profesi. Kenapa? Karena mereka kerja di rumah sakit ternama yang ada di Arab. Itu melalui PT Bang Suma. Nama PT-nya itu PT Arunda Bayu. Alhamdulillah Bang Suma di sana sebagai komisaris utama dan sudah merambah di Kota Makassar ini. Gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin, misalnya ada keluarga yang ingin berangkat ke sana dengan gaji di atas 10 juta kurang lebih, silakan menghubungi admin PT kami. Saya sebutkan ya. Ini atau hubungi aja admin saya. Hubungi admin saya ya teman-teman yang ingin berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja di sana. Jawa bisa, di seluruh Indonesia bisa. Ini legal, bukan ilegal. Kalau legal saya nggak mau. Karena Bang Suma itu sudah dapat izin dari pemerintah. PT saya sudah alhamdulillah sudah dapat izin dari pemerintah, semuanya lengkap, sudah kurang lebih setahun pengurusan izin-izinnya, surat-suratnya. Tim saya sudah sampai ke Arab, sampai di Arab sana beliau tinggal sampai 4 bulan di sana untuk menjajaki semua rumah sakit dan perusahaan-perusahaan yang kerjasama. Alhamdulillah sudah keluar MOU-nya dan dibutuhkan tenaga medis dari S1, D3 ya, kebidanan, perawatan, tapi khusus perempuan aja untuk ditempatkan di sana, di Riyadh, Oman, Madinah, di Arab Saudi dan seterusnya, kayak gitu ya lah ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi admin saya. Ada Bang Sadli, nanti
tanya sama beliau, saya ingin tanya-tanya tentang tenaga medis untuk Arab Saudi. Anda bukan jadi TKI, bukan jadi TKW di sana, tapi Anda sebagai tenaga profesi, sebagai bidan yang hadir di sana. Gitu. 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Saya Bang Suma sebagai komisaris utama. Kemarin saya adakan podcast dengan 36 perguruan tinggi yang hadir. Ya, ada profesor-profesor semua. Bang Suma memberikan pengarahan kemarin, ada kurang lebih 2 jam di depan LL Dikti. Saya didampingi langsung oleh ketua LL Dikti. Dan beberapa profesor hadir itu, mereka antusias bertanya tentang tenaga medis ini. Jadi teman-teman yang ada lulusan keluarga, lulusan keperawatan, kebidanan yang belum kerja, silakan menghubungi tim saya. Nanti setelah teman-teman diterima berkasnya, nanti diseleksi. Ketik aja di Google PT Arunda Bayu. PT Arunda Bayu itu silakan Anda ketik. Kami ada BLK-nya, kami ada kliniknya lengkap. Alhamdulillah Bang Suma di situ sebagai komisaris utama. Kantor kami ada di Jakarta Pusat. Alhamdulillah ada di Condet. Betul, Mbak Ria. PT Arunda Bayu ada di Condet. Kantor kami itu luasnya kurang lebih 600 meter persegi. Ini lagi direnovasi. Begitu teman-teman. Kenapa Bang Suma juga merambah ke sana? Karena Bang Suma tidak tega melihat para perawat, tidak tega melihat para bidan. Mereka lulus jadi mahasiswa, jadi sarjana, tapi apa yang terjadi? Mereka kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Mereka menjadi ibu rumah tangga. Padahal apa? Mereka punya ilmu, mereka punya kemudian skill yang sebenarnya harus mereka benar-benar aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Tidak gampang menjadi perawat, tidak gampang menjadi seorang bidan. Tapi lapangan pekerjaan di negara kita ini, apakah sanggup? Enggak sanggup. Enggak sanggup, kawan. Maka saya berinisiatif bagaimana anak-anak perawat kita, adik-adik perawat ini bisa menjadi tenaga profesi di luar sana. Gajinya di atas 16 juta per bulan tanpa potongan. Kenapa? Karena rumah sakit yang kita kerjasama dengan mereka itu sudah siapkan mes. Jadi tenaga kerja medis dari PT Arunda Bayu sampai di sana itu sudah ada mesnya, sudah ada asramanya. Makanan ditanggung, kesehatan ditanggung, asuransinya ditanggung. Gaji tidak ada sedikit pun tersentuh. Gajinya bersih. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi Anda boleh menganggap ini hoax, tapi tengok aja. Alhamdulillah sudah mulai ada banyak pendaftar. Seperti itu teman-teman. Ya, sudah mulai banyak yang dan saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang sudah menjalani bidang ini dari sejak 2007. Jadi saya nggak ragu. Begitu teman-teman. Saya menjajaki dari awal sampai ini perusahaan sangat berpeluang. Kenapa? Membantu anak-anak kita untuk melanjutkan profesi mereka. Sayang kan, seorang perawat menggunakan seragam putih, begitu udah selesai kesarjanaannya mulai was-was. Aduh, saya mau kemana? Rumah sakit full, puskesmas full. Di mana saya harus mengabdi ini ilmu saya, sayang. Kalau saya tidak latihan suntik terus, bahaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi ibu rumah tangga. Bahkan banyak di antara mereka menjadi sales, menjual di pasar. Wow, sangat disayangkan. Iya kan ya? Jadi hadirnya PT Arunda Bayu mengangkat derajat anak-anak kita yang lulusan perawat dan juga bidan untuk berangkat ke sana menjadi tenaga profesi. Nah, cuman syaratnya agak berat teman-teman. Kenapa? Mereka harus bisa bahasa Inggris. Begitu. Dan yang tes itu langsung dari Arab. Langsung dari Arab yang ngetes. Saya kira begitu. Silakan saya kembali sampaikan, hubungi satelit 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Tanyakan, Bang, saya punya anak, saya punya saudara, saya punya adik, atau saya sendiri berminat untuk menjadi tenaga medis di Arab Saudi. Gaji kita jamin, semuanya kita jamin. Nanti kalau ada apa-apa boleh juga bertanya di nomor Excel saya terkait dengan ini. Ya, ini
Ini informasi yang sangat menarik karena saya tidak di endorse ya. Ini betul-betul Bang Suma yang punya. Saya perlihatkan dulu. Nanti saudara-saudara nggak percaya, Bang Suma di endorse sama perusahaan. Enggak. Ini perusahaan saya sendiri dan saya adalah komisaris utama di dalam. Tunggu ya teman-teman. Saya perlihatkan. Tunggu. Ini kemarin pada saat pengarahan, di pemerintah Indonesia, terus tenaga kerjanya ya di sekitar wilayah Indonesia. ini saya perlihatkan kepada teman-teman supaya Anda, oh Bang Suma hoax. Enggak. Itu Pak untuk ke arah sana. Semua negara langsung jumur semuanya. Masih cepat. Ternyata itu 8 bulan sampai penolakan dari Ini yang saya katakan 30 perguruan tinggi, 36 perguruan tinggi yang hadir. Tuh. Oke. CEO-nya. Ini ketua LLDikti di samping Bang Suma tuh. Nah, ini pada saat komisaris utama dimintai pendapat. Pada saat LLDikti yang memberikan penjelasan. Ya kan ya, bukan hoax ya teman-teman. Nah ini pada saat saya memberikan pengarahan. Mereka menyampaikan bahwa belakang kenapa ada hal menarik yang mungkin sebagai pembuka, sebagai perkenalan. Ini suaranya siapa ini? Nanti akan menetap di Makassar ini. Yang pertama, dalam sesi ini kami memilih kota Makassar. Beberapa saat yang lalu, kami sendiri ada di Medan. Kami mendatangi beberapa Suara siapa teman-teman? terkait dengan bidang yang sedang kita bicarakan. Saya ngobrol sama pendiri, sama ketua yayasan. Mereka menyampaikan bahwa seibarat mesin perguruan mereka itu mencetak produk, tapi setelahnya ya dirumahkan gitu ya. Sehingga saya tanya apa dampaknya kemudian terhadap sekolah kita. Yang pertama, kurangnya minat kemudian masyarakat setelahnya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi ketika saya ditanya sama ibu, saya katakan ya kota Makassar juga harus berkembang dengan pola ini. Karena di Makassar ini dikenal kota yang mengentaskan pendidikan anak didik, terutama perawat bidan itu sangat luar biasa angkanya. Kemana mereka harus pergi? Nah kebetulan kami ada jalan secara legalitas aman, alhamdulillah. Kenapa tidak dimanfaatkan di kota tempat kelahiran saya sebagai komisaris utama? Oh iya, pulang kampung. Iya, pulang kampung. Karena saya melihat, mohon maaf nih, kebetulan kami juga keluarga pendidik. Kami juga ada sekolah tinggi kesehatan di Mamuju. Sudah buka cabang yang kelima, tapi ternyata betul kondisi ini tercipta karena begitu mahasiswa kita keluar, kita nggak jadikan mereka sesuai dengan profesi mereka. Tapi kebanyakan kembali seperti ketua kita katakan, ya sebagai ibu rumah tangga. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena bidan dan perawat itu adalah satu strata pendidikan yang memiliki image yang sangat luar biasa di mata masyarakat. Tapi kalau kembali sama seperti ya anak-anak kita yang lain, kita rasa rugi. Oleh karena itu untuk mendongkrak nilai ini, kami mencoba untuk membuka di Makassar awal dulu. Pertama kita akan upayakan. Karena permintaan dari luar ini sudah mendesak. Makassar kapan? Makassar kapan? Tunggu, sabar.
kita temui dulu, kita tes ombak dulu gimana Makassar ini. Apakah antusias universitas untuk membuat nama universitasnya terangkat dengan adanya tenaga kerja dari universitas yang ada? Atau ya istilahnya kayak tempat kita kemarin lihat teman-teman yang bawa perusahaan dari Arab pergi ke kota tersebut, ternyata istilah kita itu kayak lontong sayur. Saat-saatnya saja panas, setelahnya dingin, basi jadinya kan. Tapi kami berharap dengan hadirnya PT kami di Makassar ini, nilai yang tadinya memiliki warna yang kelihatannya agak buram, begitu PT Arunda masuk, maka antusias anak-anak kita itu untuk sekolah di universitas yang bidang perawatan itu bisa kita angkat. Karena suatu kebanggaan, Pak. Satu kebanggaan, karena yang kita nilai di sini mereka bukan tenaga TKI, bukan. Mereka adalah tenaga profesi. Ya. Profesi. Kerja di mana? Saya kerja perawat. Di mana? Di luar negeri. Kan asik. Oh iya. Dengan penghasilan yang begitu besar. Jadi habit orang, kebiasaan orang itu menganggap bahwa Arab itu TKI, TKW. Enggak. Ini profesi. Orang sekolah di universitas misalnya, taruhlah di universitas maju mundur. Mereka sekolah karena kejar apa? Profesinya mau di luar negeri. Kan gitu intinya. Jadi nanti yang muncul adalah universitas ini menerima ini untuk ditempatkan di luar negeri. Asik kan Pak? Asik. Siapa yang nggak mau? Di saat Indonesia sekarang ini, waduh, karena saya juga pemerhati tenaga kerja. Kebetulan kami dari Kondidik, informasi teman-teman itu bahwa tahun ini pengangguran itu wow keren. Dihantam badai betul-betul. Dan bukan hanya yang profesi yang seperti kita ini, bahkan outsource, TAD juga tenaga ahli daya pun mengalami. Seperti di mal-mal, bagaimana seorang, ya mohon maaf, TAD, di PHK dan seterusnya. Nah, ini ada peluang negara yang melahirkan pabrik emas, memberikan ruang kepada PT Arunda Bayu untuk membuka kerannya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami hadir memberikan jalan, tinggal disambut dengan baik. Demikian dari saya sebagai Terima kasih pembuka. banyak Pak Nur Arif sebagai komisaris utama dari PT Arunda Bayu. Yang paling kita garis bawahi dari speech beliau adalah PT Arunda Bayu ini legal, Bapak. Oke, tepuk tangan untuk Bang Sumar. Nah, jadi itu ya teman-teman, saya tidak menjual janji kosong. PT saya diundang oleh perguruan tinggi seluruh kota Makassar, dan yang hadir di sana 36 perguruan tinggi. Di situ ada rektornya, ada profesornya, ada dekannya yang hadir, dan seorang Bang Suma yang bukan siapa-siapa hadir memberikan presentasi terkait dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Arab Saudi dalam hal ini bidang perawatan, bidan ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kira-kira kalau selevel Valen bisa nggak kayak gitu ya? Kalau seperti logika kira-kira mampu nggak ya bicara di depan para profesor? Intermezzo teman-teman, intermezzo. Jadi gitu. Jadi misalnya ada teman kita atau keluarga kita yang ingin menjadi tenaga kerja legal ini, legal, resmi dari negara. Resmi dari negara, betul-betul negara yang mensahkan, di bawah naungan kedutaan negara yang ada di Arab sana. Jadi silakan hubungi kami. Nanti dari nomornya Sadli di 0815 ini yang akan menghubungkan Anda dengan admin saya yang khusus membidangi bidang ini. Gitu. Jangan khawatir teman-teman, karena kita tidak mencari keuntungan. Kita mencari anak Indonesia bisa menyalurkan kemudian bakat mereka menjadi seorang bidan, menjadi seorang perawat di luar negeri. Gila nggak tuh? Dan indahnya kemudian anak-anak kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Mereka sudah umroh, mereka sudah berhaji. Keluarga yang ditinggal bahagia karena salary yang didapatkan itu sangat besar. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Anak dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi, ke Dubai misalnya, untuk menjadi tenaga profesi di sana, menjadi bidan di rumah sakit ini. Wah, keren kali.
Keren. Siapa yang menyediakan, siapa yang menyalurkan? PT Arunda Bayu. Siapa di sana yang menjadi komisarisnya? Oh, teman ente, saudara ente. Namanya siapa? Bang Suma. Cie, puji diri. Enggak, teman-teman. Saya cuma bercanda. Saya kira begitu. Ini sudah lewat waktu untuk ibadah. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan tempat di hati saudara-saudara semuanya. Tidak menganggap saya sombong, tidak menganggap saya ria pamer, enggak. Semata-mata ini karena Allah ingin melihat anak bangsa ini tercerahkan, ingin melihat anak bangsa ini menjadi maju, ingin melihat para menantu-menantu ini punya rumah sendiri dan tidak tinggal di asrama mertua. Cukup sekian, terima kasih. Sebentar kita jumpa lagi dalam sesi yang berbeda. Debat menggunduli orang-orang yang tidak punya akal, penyembah makhluk yang tergantung di atas pohon. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Itu udah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.